mempelajari matematika wajib, yaitu tentang menentukan jarak antara garis dan bidang di dalam ruang. Untuk pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari yaitu jarak antara garis dan garis. Untuk itu, kita akan nanti memakai dasar yaitu yang sebelumnya yang kita pelajari, jarak antara garis dengan garis. Oke, di sini kita lihat konsep pemahaman saya tentang jarak antara garis dan bidang. Yang sebelumnya itu kita pelajari jarak antara garis dengan garis, tapi dua garis yang sejajar. Bagaimana menentukan jarak antara dua garis yang sejajar? Itu sederhana saja. Jadi kalau ini ada garis, dua garis ini sejajar, di garis ini ada terletak titik. Kita ambil salah satu titik, misalnya di garis B kita ambil salah satu titik, misalnya ini titik A. Kemudian kita tentukan jaraknya itu, kita buat garis melalui titik A harus tegak lurus baik di garis B maupun di garis H, sehingga nanti di sini diberi nama titik B, sehingga jarak antara garis B dengan garis H adalah panjang AB. Konsep ini juga nanti kita akan pakai di sini, yaitu jarak antara garis dengan bidang. Bagaimana saya menentukan jarak antara garis B dengan bidang alfa? Ini sederhana saja. Di garis ini ada terletak titik. Kemudian di bidang ada terletak garis. Jadi misalkan di garis B ini ada terletak titik, yaitu titik A. Kemudian di bidang ini ada terletak garis, misalnya yaitu garis H. Kalau sudah, karena titik ini terletak di garis, titik A terletak di garis H terletak di bidang alfa, maka jarak garis G ke bidang alfa akan sama saja dengan nanti jarak titik ke garis. Kalau jarak titik ke garis kita sudah pelajari sebelumnya, kita buat saja. Di sini garis melalui titik A harus tegak lurus. Jadi nanti dia tegak lurus baik di garis G dan juga harus tegak lurus di garis H, sehingga ini saya beri nama titik B. Kita dapat di sini jarak antara garis G dengan bidang alfa adalah panjang AB, di mana garis G dengan garis H ini dua garis yang sejajar. Jadi yang kita pelajari di sini dua garisnya itu dia sejajar seperti itu. Ibu akan melanjutkan contoh. Kalau tadi kita sudah paham jarak antara garis dan bidang. Sekarang contohnya di sini, misalnya di sini ada balok ABCD EFGH yang mana panjang rusuknya sudah ada yaitu 12, BC-nya 9, CG-nya adalah 6. Kita disuruh menentukan yaitu jarak garis FG ke bidang BCEH. Ini garis FG. Bidang BCEH-nya ini sudah Ibu buatkan, BCEH. Jarak antara garis dan bidang tadi kita cara menentukan jarak antara garis dengan bidang yaitu di garis kita pilih sebuah titik, di bidang kita pilih sebuah garis. Oke, sekarang di garis FG saya pilih titik G. Kemudian di bidang BCHE saya pilih garis. Garis itu yang saya pilih harus garis yang tepat dengan posisi titik G. Garis yang tepat di sini adalah garis HC. Sehingga karena titik G terletak di garis FG, kemudian garis HC terletak di bidang BCEH, maka jarak garis FG ke bidang BCEH akan sama saja dengan jarak titik G ke garis HC. Jadi di sini jarak garis FG ke bidang BCEH itu akan sama dengan jarak titik G ke garis HC. Jadi kita mencari yaitu jarak titik G ke garis HC. Jarak titik G ke garis HC yaitu berarti saya harus perhatikan segitiga GHC, siku-sikunya di G. Boleh Ibu gambarnya bawa keluar. Ini segitiga, siku-sikunya di G, ini H, ini C.
Oke, kita menentukan jarak titik G ke garis HC. Jarak itu harus tegak lurus. Ini panjang TG sudah ada 6, HG sudah ada yaitu 12. Kita tinggal mencari yaitu HC. HC berapa? Pakai Pitagoras saja. Ini sisi yang paling panjang, sisi miring. HC kuadrat berasal dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36. Kalau dijumlah 180, HC kuadrat 180, HC-nya adalah akar 180. Akar 180 kita sederhanakan, nanti salah satunya harus akar kuadrat murni. 180 bisa bagi 2, bagi 2 90, ini bagi 2 45, ini bisa bagi 3, yaitu kalau bagi 3 15, bagi 3 lagi yaitu 5. Nah, di sini kita lihat 180 berasal dari 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 9 itu 36, berarti 36 kali 5, berarti ini dari 36 kali 5. Salah satu harus akar kuadrat murni, sehingga AC-nya akar 36 adalah 6, akar 5-nya tetap. Jadi saya dapat panjang AC adalah 6 akar 5. Oke, kalau sudah dapat semuanya, tujuan kita mencari jarak titik G ke garis HF. Jarak harus tegak lurus. Kita lihat, ini panjangnya 6, ini 12. Ini panjangnya tidak sama, jadi jaraknya jangan kita buat di tengah-tengah. Tapi kita buat saja tegak lurus. Jadi kita buat tegak lurus. Ini tegak lurus di titik, misalnya di sini titik S. Sehingga kalau nanti di gambar yang di luar ibu buatkan ini sama saja tegak lurus, ini adalah titik S. Nah, sehingga di sini jarak titik G ke garis HC itu adalah panjang GS. Tujuan kita yaitu ini, kita mencari panjang GS. Untuk mencari panjang GS di sini itu mudah saja. Kita pakai bantuan yaitu luas segitiga. Luas segitiga HGC tidak lain rumusnya setengah alas kali tinggi, tidak lain setengah kali alasnya. Ini siku-siku, berarti ini bisa sebagai alas, ini bisa sebagai tinggi. Alasnya 12, tingginya adalah 6. Hasilnya setengah kali 12 6, 6 kali 6 36. Jadi satuan luasnya 36 cm. Kalau sudah, karena kita tujuannya mau cari GS, GS ini sebagai tinggi segitiga. Oh, kalau begitu saya pakai lagi rumus luas segitiga. Ini sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Ini saya pakai lagi setengah alas kali tinggi. Oke, karena tujuannya mau cari GS, GS ini sebagai tinggi. Kalau ini tinggi segitiga, alasnya berarti yang ini HC. Berarti nanti di sini setengah kali alasnya yang HC, tingginya yang GS. Kalau sudah kita masukkan setengah kali, HC-nya ada 6 akar 5, GS-nya mau dicari, luas segitiga sudah ada, kasih masuk, sederhanakan setengah kali 6, 3 akar 5 GS. Ini tidak lain 3 akar 5 GS sama dengan 36. GS itu berarti kanan bagi kiri, 36 bagi 3 akar 5. GS saya dapat 36 bagi 3 adalah 12 per akar 5. Karena penyebutnya akar 5, sederhanakan dia, rasionalkan dia ya. Kali dengan akar 5 per akar 5, saya dapat 12 kali akar 5, 12 akar 5, akar 5 kali akar 5, 5. Jadi panjang GS yaitu 12 per 5 akar 5 cm. Ini adalah jarak antara garis FG dengan bidang BC HP. Baik, Ibu akan memberikan contoh berikutnya. Ini ada kubus ABCD EFGH, panjang rusuk sudah diketahui yaitu 6 cm. Kita disuruh menentukan jarak antara garis AI ke bidang BDHF, garis AI ke bidang BDHF. Ini bidangnya, Ibu buat langsung. Oke, ini garis AE, bidangnya bidang BDHF. Kita mau menentukan jaraknya. Tadi caranya
Di garis ini kita pilih sebuah titik. Kemudian di bidang kita pilih sebuah garis. Oke, kalau sudah kita pilih di garis AE, saya harus pilih sebuah titik. Misalnya titik yang saya pilih adalah titik E. Kemudian di bidang BDHF, saya harus pilih sebuah garis. Garis yang saya pilih itu harus garis yang tepat, yang sesuai dengan posisi titik E. Pastinya garis yang saya pilih adalah garis HF. Oke, sehingga di sini karena di sini jarak antara garis AE dengan bidang BDHF akan sama dengan jarak titik E ke garis yaitu HF. Nah, yang kita mau cari sekarang ini jarak titik E ke garis HF. Jadi di garis AE saya pilihnya titik E, di bidang BDHF saya pilih garis yang saya pilih harus tepat, harus sesuai dengan posisi titik E. Berarti garis yang saya pilih harus garis HF, sehingga jarak garis ke bidang BDHF akan sama dengan jarak titik E ke garis HF. Saya harus perhatikan segitiga EHF. Jadi di sini kita perhatikan yaitu segitiga, EHF. Kalau sudah, ini jelas siku-siku di E. Oke, saya menentukan jarak titik E ke garis HF. Untuk kubus ini mudah. Ini rusuknya sama tadi 6, ini 6. Pasti jarak titik E ke garis HF saya buat di tengah-tengah, pasti tegak lurus nanti. Ini. Jadi kasih nama di sini yaitu misalnya titik S. Nanti akan tegak lurus di sini. Sehingga jarak titik E ke garis HF sama saja dengan ini, panjang ES. Jadi kalau nanti saya keluarkan, misalnya segitiganya saya keluarkan di sini, ini siku-sikunya di E, ini H, ini F, ini panjangnya adalah 6, PH juga 6. HF kita tidak usah cari, kita sudah tahu ini kubus. HF itu panjang diagonal sisi, rumusnya A akar 2. A-nya langsung ganti 6, berarti 6 akar 2. Nah, jarak titik E ke garis HF, karena ini kaki-kakinya sama, pasti kita harus buat di tengah-tengah. Ini tegak lurusnya di tengah-tengah, kasih nama di situ, itu adalah ES. Oke, kalau sudah, kita di sini kalau begitu jarak titik E ke garis HF adalah panjang ES. Ini yang kita cari, panjang ES itu berapa? Mudah saja, di sini kita mau mencari ES karena ini 6. Di sini panjang HF ini kan seluruhnya 6 akar 2. SF dengan HS itu kan sama panjang, berarti ini setengahnya. Kalau setengahnya berarti di sini 3 akar 2. Nanti ini juga adalah 3 akar 2. Sehingga di sini kalau mau cari panjang ES, segitiga yang saya perhatikan ini ESF. Boleh dibawa keluar. Segitiganya siku-sikunya di S, ini E, ini F. Panjang yang mau dicari SE. ES ya, kemudian SF-nya sudah ada 3 akar 2, EF-nya 6. Kita tinggal mencari ini pakai Pythagoras biasa saja. Ini siku-siku berarti yang paling panjang. Ini nanti berasal dari 6 kuadrat, akan berasal dari ES kuadrat ditambah ini 3 akar 2 kuadrat atau SF kuadrat. Kasih masuk 6 kuadrat 36. ES-nya mau dicari, ini S kuadrat tetap. SF-nya kita ganti yaitu 3 akar 2 dikuadratkan. 36 sama dengan ES kuadrat, 3 akar 2 kuadrat, 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18.
Berarti saya dapat yaitu ES kuadrat 36 tetap, ini pindah di sebelah kurang 18, 36 kurang 18 itu 18, berarti ES kuadratnya saya dapat yaitu 18, sehingga ES-nya berarti akar 18. Akar 18 itu dari 9 kali 2, sehingga saya dapat akar 9 adalah 3, akar 2-nya tetap. Jadi sudah selesai. Saya sudah dapat panjang ES ini adalah 3 akar 2 yang tidak lain jarak garis AI ke bidang BD HF. Seperti itu. Ibu akan memberikan contoh terakhir. Untuk contoh terakhir ini sama, ada kubus, panjang rusuknya sudah diketahui 6 cm. Misal P itu perpotongan garis AC dan BD. P ini perpotongan garis AC dan BD. Sudah ada. Kemudian kita disuruh menentukan jarak antara garis PG dan bidang AFA. Garis PG berarti kita buat dulu garis PG-nya. Ini garis PG. Kemudian bidangnya AFH. AFH. Oke, bidangnya AFH. Ini tinggal hubungkan saja. AFH-nya bidangnya di sini berbentuk segitiga. Kalau sudah, ini lihat, kalau dilihat garisnya banyak, bingung ya, tapi sebenarnya tidak susah, ini mudah. Kita disuruh menentukan jarak antara garis PG dengan bidang yaitu AFH. Kita lihat bidang AFH. Bidang AFH ini bidangnya berbentuk segitiga. Tadi cara menentukan jarak garis ke bidang, di garis kita pilih titik. Nanti di bidang AFH kita pilih garis. Garis itu kita pilih nanti garisnya harus yang tepat. Di sini kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Pada bidang AFH ini selain ada garis AF, selain ada garis HF, ada garis lagi AH, ada garis lain. Garis lain itu kita bisa buat yaitu di sini HF itu saya potongkan dengan ini. Jadi yang bidang atas ya, bidang atas ini EG dengan HF berpotongan di sini. Kalau sudah saya buat, saya kasih nama misalnya di sini adalah S. Saya hubungkan AS. AS ini juga terletak pada bidang yaitu AFH. Jadi kita lihat di sini nanti pada bidang AFH selain ada garis AF, ada garis HF, selain itu ada garis AH, ada juga garis yang lain yaitu garis ini AS. Kalau sudah saya menentukan di sini jarak garis PG ke bidang AFH. Caranya di garis saya pilih titik. Jadi di garis saya pilih titik. Misalnya titik yang saya pilih ini titik P. Kemudian di bidang saya harus pilih garis. Garis yang saya pilih itu harus garis yang tepat. Garis yang tepat di sini kita lihat bukan garis AF, bukan garis HF, bukan garis HA, tapi garis yang tepat adalah ini, garis AS ya. Jadi di garis PG dipilih titik P. Sedangkan di bidang AFH yang dipilih yaitu dipilih garis yang tepat yaitu dipilih garis yaitu ini AS. Sehingga di sini jarak garis PG ke bidang AFH nanti sama saja dengan jarak garis ini PG atau sama aja jarak titik P ke garis AS. Jadi akan sama nanti dengan kita menentukan yaitu jarak yaitu titik P
ke garis yaitu AS. Jadi ini tolong dipahami baik-baik. Di garis PG saya pilihnya titik P. Di bidang AFH saya harus pilih garis yang tepat. Garis yang tepat di sini yaitu garis ini, AS, bukan garis AF, bukan HF, bukan AH, tapi garis AS. Jadi nanti sama saja, nanti saya menentukan jarak garis PG ke bidang AFA, yaitu sama saja jarak titik P ke garis ini AS. Saya harus buat jarak itu tegak lurus. Ini saya bantuan, yaitu SP ini saya hubungkan. Nanti SP ini kan tidak lain, panjangnya adalah 6 cm. Jarak titik B ke garis AS, berarti saya perhatikannya segitiga PAS. PAS. Nanti di sini segitiga yang harus diperhatikan, segitiga PAS. Jelas siku-sikunya di P, siku-siku di P. Oke, kalau sudah, gambar ini boleh bawa keluar seperti ini. Ini siku-sikunya di P, ini S, ini A. Oke, tujuan kita menentukan jarak titik P ke garis AS. Gambar saya buat saja di gambar yang di luar. Jarak titik P ke garis AS, jarak harus tegak lurus. Ini buat tegak lurus. Oke, tegak lurus. Misalnya di sini kasih nama adalah sehingga nanti di sini tujuan saya di sini yaitu mencari jarak titik P ke garis AS. Ini panjang PR. Jadi di sini jarak titik P ke garis AS adalah panjang PR. Ini yang kita mau cari. Kalau nanti di gambar ini boleh ibu buatkan, tapi di sini nanti jadi banyak garis bingung. Tapi tidak apa-apa, sudah ada di gambar di luar. Ini buat tegak lurus, lihat tegak lurus. Ini kasih keterangan, ini tegak lurus, ini adalah titik R-nya. Jadi cari panjang ini PR. Oke, kita bisa cari langsung. Di sini PS sudah tahu adalah 6. AP-nya ini sama panjang dengan PC. Ini kubus, ini 6, ini 6. Panjang AC itu 6 akar 2. Pasti AP itu nanti saya dapat setengah dari panjang diagonal sisinya. Jadi nanti di situ ya AP-nya itu setengah dari panjang AC. Tidak lain setengah dari panjang AC diagonal sisi ya, panjang diagonal sisi 6 akar 2. 6 akar 2 sehingga setengah kali 6 itu 3 akar 2. Saya dapat panjang AP 3 akar 2. Saya tinggal mencari yaitu ini AS. Langsung pakai Pythagoras. Kita cari AS. Ini siku-siku di sini ini paling panjang, berarti AS kuadrat berasal dari 3 akar 2 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Hitung biasa, ini 9 kali 2 jadi 18, ini 36, hasilnya 54. Ini AS kuadrat, berarti AS adalah akar 54. Akar 54 dari 9 kali 6. Berarti AS-nya akar 9 adalah 3, 3 akar 6. Saya dapat AS ini seluruhnya panjangnya adalah 3 akar 6. Kalau kita sudah dapat itu, tujuan kita mau cari panjang ini, PR ini panjangnya berapa? Kita pakai bantuan seperti biasa, contoh sebelumnya sudah ada, kita pakai rumus luas segitiga. Luas segitiga APS tidak lain setengah alas kali tinggi. Di sini ini alas, ini tinggi, berarti setengah kali alasnya adalah 3 akar 2, tingginya adalah 6. Kali biasa 3 kali 6 18, 18 bagi 2 itu 9 akar 2. Jadi luas segitiga saya dapat yaitu di 9 akar 2 cm persegi. Kalau sudah, tujuan saya mau cari ini PR. PR ini juga tinggi segitiga. Berarti saya pakai lagi rumus luas segitiga. Luas segitiga APS tidak lain setengah alas kali tinggi, yaitu setengah kali. Karena tujuannya kita mau cari PR ini biar sebagai tinggi segitiga. Kalau ini tinggi berarti alasnya yang
masukkan sudah ada 9 akar 2 kali biasa 9 akar 2 sama dengan ini hasilnya 3/2 akar 6 PR. Ini karena dia pecahan, mudahnya kita kali 2 saja semua. 9 kali 2 itu 18, akar 2-nya tetap. 3/2 kali 2, 2 dengan 2 bisa dicoret, tinggal 3 akar 6 PR. Berarti saya dapat 3 akar 6 PR sama dengan 18 akar 2. Berarti PR yaitu kanan bagi kiri, 18 akar 2 bagi 3 akar 6. 18 bagi 3 itu 6 akar 2 per akar 6. Karena penyebutnya akar, kita rasionalkan kali dengan akar 6 per akar 6. Berarti saya dapat PR sama dengan ini kalau dikali jadi akar 12. 6 tetap akar 12 bagi 6 kali 6. Ini bisa dicoret, tinggal akar 12. Akar 12 sederhana dari 4 kali 3. Sehingga saya dapat panjang PR yaitu akar 4-nya 2, akar 3-nya tetap. Oke, jadi saya sudah dapat panjang PR-nya adalah 2 akar 3. Demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menentukan jarak antara garis dan bidang di dalam ruang. Terima kasih.